Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Syaban dengan NIM P0034102074. Nah, kali ini saya akan menjelaskan definisi dari tiroid. Jadi, kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar di tubuh manusia yang berbentuk kupu-kupu dan terletak tepat di bawah laring dan di depan trakea. Kelenjar ini menghasilkan dua kelenjar utama, yaitu mengatur metabolisme tubuh tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Produksi hormon tiroid diatur oleh tiroid stimulasi hormon atau TSH. Terima kasih. Saya Suci Rahmadini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai anatomi kelenjar tiroid. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa kelenjar tiroid ini adalah kelenjar yang tersusun dari zat hasil sekresi yang bernama koloid, di mana koloid ini terletak di dalam folikel tertutup yang dibatasi oleh sel epitel kuboid. Untuk bentuknya sendiri, kelenjar tiroid ini terletak di antara laring dan trakea dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu. Dari tampak depan, kelenjar tiroid memiliki dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, di mana di antara kedua lobusnya ini terdapat yang namanya istemus. Untuk dari tampak belakangnya sendiri, kelenjar tiroid ini memiliki yang namanya parathyroid glands atau kelenjar paratiroid yang terletak masing-masing pada kedua lobusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ananda Syahra dan saya akan membawakan materi mengenai penyebab penyakit tiroid. Penyakit tiroid baik berupa peningkatan maupun penurunan kadar hormon tiroid dapat dipicu oleh beberapa faktor penyebab tiroid. Antara lain, yang pertama, adanya kerusakan atau masalah pada kelenjar hipofisis yang dimana kelenjar ini berperan dalam pengaturan keluaran hormon tiroid. Mengapa bisa demikian? Nah, kelenjar hipofisis itu sendiri menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur semua kelenjar. Salah satunya yaitu THS yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme. Apabila kelenjar hipofisis mengalami malfungsi, maka hal ini akan berpengaruh pada kinerja kelenjar dalam memproduksi hormon yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk pula hormon tiroid. Penyebab yang terakhir yaitu pasien dengan pengobatan litium. Penyebab yang kedua yaitu pajanan sinar radiasi yang menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid, baik berupa ronsen maupun CT scan. Penyebab yang ketiga yaitu bekas operasi pengangkatan kelenjar tiroid yang sebelumnya. Penyebab yang keempat yaitu kadar iodin yang berlebihan dalam tubuh. Iodin atau iodium merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif kecil, namun memiliki peran penting dalam pembentukan hormon tiroksin. Kelebihan iodium dapat meningkatkan kejadian IIH, penyakit autoimun tiroid, dan kanker tiroid. Baik, perkenalkan saya Ulia Kinanti. Di sini saya akan melanjutkan mengenai diagnosis, di mana diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi yang pada akhirnya akan menentukan rencana pengobatan. Apabila ditemukan kelainan nilai pada TSH, dokter biasanya juga akan meminta untuk melakukan pemeriksaan lain seperti free T4 yaitu free tiroksin dan free T3 yaitu triodotirionin untuk mengonfirmasi adanya diagnosis. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai diagnosis. Ada beberapa kegunaan dari masing-masing pemeriksaan kelenjar tiroid. Itu yang pertama terdapat free tiroksin. Sama halnya dengan TSH yang merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang itu hipotiroid, hipertiroid, dan screening bayi baru lahir yang dicurigai hipotiroidisme. Dan untuk monitoring terapi dari penyakit tiroid itu sendiri. Berikutnya itu terdapat triodotironin yang merupakan pemeriksaan utama dari hipertiroid. Di sini terutama untuk pasien dengan defisiensi iodin, di mana free tiroksin itu tidak meningkat. Slide selanjutnya yaitu pemeriksaan T3 atau triodotironin. Pemeriksaan T3 adalah tes yang dilakukan untuk menilai kadar hormon T3 atau triodotironin dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid bersamaan dengan hormon tiroksin atau hormon T4.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau fungsi tiroid, di mana tes ini juga bisa dilakukan untuk mendiagnosis penyakit atau gangguan pada tiroid, misalnya hipertiroidisme. Pemeriksaan T3 terdiri atas dua jenis, yaitu pemeriksaan T3 total atau T3 terikat dengan protein dan T3 bebas, serta pemeriksaan FT3 atau T3 bebas. Namun, jenis pemeriksaan T3 yang lebih sering dilakukan untuk mengetahui fungsi tiroid adalah pemeriksaan T3 total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurafiat Kamarudin, NIM P003410200079. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan free T3. Yang pertama ada enzim konjugat, fast solution, Subra, dan stop solution. Ada reagen standar 0, 0,05, 1, 2,5, 5, dan 10. Ada serum, Aquades dan wash solution, micropipette multicanal, micropipette, inkubator, dan ELISA reader. Baik, untuk pengerjaan sampel akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya Gayatri Mustikaliana akan menjelaskan analitik pada pemeriksaan kelenjar tiroid FT3 atau free tiroid 3, yang dimana yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita masukkan standar pada masing-masing semur A sampai F, kemudian kita masukkan sampel pada semur G dan H, lalu kita tambahkan enzim konjugat di setiap semurnya. Kemudian sampel kita rotator selama 30 detik. Setelah itu kita inkubasi selama 1 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian setelah kita inkubasi selama 1 jam, kita angkat dan kita keluarkan cairannya. Kemudian kita bilas menggunakan wash solution sebanyak 5 kali. Kemudian kita tambahkan kromogen dan substrat sebanyak 50 mikron dan kita rotator selama 15 detik dan kita inkubasi lagi pada suhu 25 derajat atau suhu kamar. Setelah itu kita tambahkan stop solution di setiap tabungnya, dan setelah kita menambahkan stop solution ini, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita rotasi selama 15 detik, kemudian kita bisa baca pada alat ELISA. Perkenalkan, nama saya Putri Andari yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahap pasca analitik. Tahap pasca analitik ini karena fungsi kelenjar tiroid pada pasien cukup rumit, maka sekali tes mungkin tidak dapat membantu dokter untuk mengetahui apa yang salah dengan kelenjar tiroid pasien. Namun hasil tes abnormal dapat membantu dokter membuat diagnosis yang tepat. Dokter juga mungkin memilih untuk melakukan tes T4 atau TSH untuk mendapatkan hasil yang lebih detail mengenai fungsi kelenjar tiroid pasien. Kadar T3 yang cukup tinggi dan abnormal biasanya terjadi pada wanita hamil dan penderita sakit liver. Jika hasil T3 juga mengukur kadar T3 bebas, mungkin juga dokter dapat mengesampingkan kondisi ini. Nah, untuk interpretasi dari pemeriksaan laboratorium hormon tiroid normal itu sebagai berikut, yaitu untuk free T3 yaitu 260 sampai 480 Pg per dl, sedangkan T3 total yaitu 80 sampai 180 Ng per dl. Lanjutnya pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan penyakit tiroid. Pengobatan atau pemberian obat pada penyakit tiroid tergantung pada keparahan penyakit
hormon dalam tubuh. Terdapat 3 perawatan yang dapat digunakan dalam penyakit tiroid tersebut. Yang pertama yaitu terapi untuk gangguan yang menyebabkan hipertiroidisme, di mana hormon kelenjar tiroid hiperaktif. Kondisi ini menghasilkan hormon yang berlebihan. Dengan terapi ini melibatkan iodin radioaktif untuk menghancurkan sebagian atau semua kelenjar tiroid dan menghentikan produksi hormon berlebih. Yang kedua yaitu obat tiroid atau obat anti tiroid, dan yang ketiga yaitu operasi untuk mengangkat tiroid tersebut. Perkenalkan, nama saya Elvia Citranti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan. Jika tiroid dihilangkan atau diangkat, orang tersebut akan menjadi hipotiroid dan perlu menggunakan hormon tiroid sebagai pengganti untuk memenuhi kadar tiroid darah yang tidak lagi diproduksi oleh kelenjar tiroid. Perawatan untuk semua jenis dan penyebab hipotiroidisme biasanya langsung dan melibatkan terapi penggantian hormon tiroid. Sedangkan untuk perawatan kanker tiroid tergantung pada jenis kanker dan seberapa jauh kanker itu telah menyebar. Kanker tiroid biasanya membutuhkan pengangkatan seluruh atau sebagian tiroid dan mungkin melibatkan pengobatan iodin radioaktif dan pengobatan dengan hormon tiroid. Radiasi dan kemoterapi biasa digunakan sebelum dan sesudah operasi pengangkatan tiroid. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hijra dengan NIM 0034 10281 akan membacakan mengenai pencegahan. Dalam beberapa kasus ataupun banyak kasus, hipotiroid dan hipertiroidisme tidak dapat dicegah. Hipotiroidisme sendiri sering disebabkan oleh defisiensi yodium, sementara hipertiroidisme sering disebabkan oleh penyakit Graves, penyakit autoimun yang tidak dapat dicegah. Selain itu, tiroid dalam tubuh bisa menjadi sangat aktif apabila Anda mengonsumsi obat yang terlalu banyak berisi hormon tiroid. Oleh karena itu, pastikan konsumsi dengan dosis yang benar dan tepat. Dalam kasus yang jarang terjadi, tiroid bisa menjadi terlalu aktif jika Anda terlalu banyak makan makanan yang mengandung yodium, seperti garam dapur, ikan, dan rumput laut. Meskipun Anda mungkin tidak dapat mencegah penyakit tiroid, Anda dapat mencegah komplikasinya dengan segera didiagnosis dan mengikuti perawatan yang telah ditentukan oleh dokter. Terima kasih.